Anjali. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Selamat pagi. Luar biasa, silahkan duduk. Ada yang nggak masuk hari ini? Oke, ntar dulu. Ya, siapa yang nggak masuk hari ini? Izin berarti ya? Oke, yang nomor 2. Lalu yang kedua, bersama Ikades Media Serawan tidak bisa mengikuti kegiatan karena sedang sakit. Sakit dari teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tidak enak badan hari ini? Ya, baik-baik semua ya? Ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, terima kasih. Maka sebelum pembelajaran dimulai, apa yang akan kita pelajari hari ini? Pemandangan senilai, yaitu penerapan soal cerita ke dalam bentuk matematika. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan dulu apa anak-anak? Oh iya, saatnya asesmen diagnostik. Sekarang Ibu akan bagikan dulu, Ibu ingin mengecek kemampuan awal kalian. Seberapa jauh pemahaman kalian dari soal atau materi perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Di sana sudah ada nama, kelas, sama nomor absen, kemudian tanggal. Silakan diisi hari dan tanggal hari ini, ya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Nanti yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke depan. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah bisa semua kan? Ya, bagus. Oke, kenapa Ibu memberikan asesmen diagnostik? Kenapa? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, agar Ibu bisa mengecek kemampuan awal kalian dalam perbandingan Oke, kemudian selanjutnya, mari mengingat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa anak-anak? Senilai. Apa itu perbandingan senilai? Silakan, Pratnyana. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang di mana variabel yang bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Oke, ada punya jawaban lain? Enggak ya? Perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang salah satunya bertambah, maka satunya juga ikut misalkan terdapat 2 buah bilangan berupa pecahan.
Misalkan 1 berbanding 3 berbanding 4 berbanding 6. Apabila terdapat angka 4 berbanding 6, kemudian kalian disuruh menyederhanakan, apa yang kalian lakukan? Silakan Budi. Untuk menyederhanakan dua pola perbandingan dalam bentuk perbedaan adalah membagi dengan dua bilangan yang sama. Oke, terima kasih. Berarti untuk menyederhanakan dua bilangan tersebut, yang kalian lakukan adalah sama-sama membagi dengan dua bilangan yang seperti ini, sama-sama dibagi 2, maka hasilnya adalah 2 berbanding 3. Oke, berarti sudah masih ingat berarti. Kemudian, apa yang kalian perhatikan di sana? Di sana terdapat sebuah minibus dan terdapat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya di sana apa? Oke, 1 minibus akan mengangkut 5 orang siswa. Apabila siswanya tambah banyak nih, apa yang terjadi sama busnya atau minibusnya? Minibusnya juga akan Nah, kalau misalkan siswanya atau yang diangkutnya berkurang, apa yang terjadi sama bus? Maka minibusnya juga yang diperlukan juga akan semakin Oke, bagus sekali. Selanjutnya, kenapa sih? Apa sih tujuan? Kenapa kalian diajarin perbandingan nilai? Kenapa kalian harus belajar perbandingan nilai? Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konsep perbandingan Iya. Kemudian penilaian yang ibu lakukan hari ini itu adalah kerjasama kalian, kerjasama kelompok, kemudian kreativitas dari kalian, kemudian kemandiriannya dalam latihan soal, kemudian LKPD yang nanti akan ibu bagikan, presentasi hasil kerja LKPD kalian, kemudian asesmen individu atau latihan soal secara manfaatnya. Apa saja sih manfaat dari belajar menyelesaikan soal cerita pada perbandingan Ibu akan tampilkan sebuah video. Silakan kalian simak videonya ini. Tahukah kalian manfaat mempelajari perbandingan? Sebelum kita belajar manfaat dari perbandingan, adakah yang masih ingat apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Tahukah kalian apa manfaat dari perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Dapat menentukan banyak bahan-bahan pada makanan. 2. Dapat digunakan untuk membuat ulang. 3. Bisa menentukan kapan dan waktu persediaan makanan ternak akan habis. 4. Para kontraktor dapat menentukan banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah atau gedung. 5. Mempermudah menghitung jarak kota di seluruh dunia. Nah, tentunya masih banyak lagi manfaat yang bisa kita peroleh dengan mempelajari perbandingan. Oke. Nah, dari tampilan video tadi, apa saja manfaat dari mempelajari perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, apa? Ya. Dapat menentukan jarak dari suatu kota ke kota yang lain. Oke, berarti kalau misalkan kita bisa mencari berarti jarak dalam dari titik kita diam kan ya. Kemudian yang kedua, apa lagi? Silakan Sinta. Oke, kita bisa menentukan jarak sebenarnya
pada lapangan, kemudian kita gambarkan menjadi perbandingan jarak pada kemudian lagi, apa lagi? Inilah. Oke, kita bisa menentukan. Misalkan kalian apa sih, bebek, ternak bebek. Kamu punya bebek segini, jadinya kamu tahu kamu punya makanan berapa kilo, berapa hari yang bisa tersedia makanan untuk pakan Oke. Kemudian selanjutnya, ya, di sini orientasi masalah. Masalah apa sih yang akan kalian kerjakan untuk materi sekarang? Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video lagi. Silakan kalian perhatikan baik-baik masalah yang kalian akan kerjakan dan yang akan kalian pecahkan. Kalian perhatikan di sana. Yang pertama itu datanglah sebuah mini. Di dalam minibus itu terdapat. Oke, datang lagi tuh. Udah datang lagi minibusnya. Berapa yang diangkut lagi minibus yang kedua? Oh, bagus. Kemudian datang lagi satu tuh. Oke. Sudah, kalian sudah perhatikan. Apa yang kalian dapat perhatikan atau dapat kalian tangkap pada video ini? Yang pertama, apa? Di sini sudah dikatakan katanya untuk satu bus terdapat 5. Kemudian datang lagi satu nih, bus yang kedua atau minibus yang kedua, dia mengangkut 5 siswa, totalnya menjadi kemudian datang nih lagi satu nih. Maka siswanya bertambah apa berkurang? Bertambah. Ini siswanya semakin banyak minibus, maka siswanya juga ikut Kemudian siswanya bertambah, minibusnya juga Kemudian jika ada 45 siswa yang hendak diantar dalam waktu bersamaan, berapa banyak mobil minibus yang perlu ditambahkan Pak? Itu yang akan kalian selesaikan bersama kelompok kalian yang sudah kita bagi sebelumnya. Ya, silakan sekarang duduk bersama kelompoknya dulu. Sudah? Oke. Ya. Setiap kelompok akan diberikan satu bahan bacaan dan sebuah LK. Isi dulu, ini perhatikan tujuannya, isi nama kelompok. Di nama kelompoknya adalah kalian kelompok Kemudian kelas 7, 8. Nih, ini adalah kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Mau pakai 4 meja apa 6? 6. Ya. Ya. Silakan dikerjakan. Ingat tulis nama kelompoknya, kelas di bawahnya. Oke, pada LK ini atau pada masalah yang tadi, kalian yang pertama harus mengidentifikasi
Yang kedua, membuat yang ketiga, membuat perbandingan dari yang diketahui itu. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, menyimpulkan. Kelompok 3, ada masalah? Bisa ya? Masalahnya sudah ditemukan ya. Masalahnya itu kalian menentukan banyak minibus untuk mengangkut sebanyak berapa itu? 45 siswa. Ya, itu pada yang kedua itu ada mengubah ke dalam bentuk tabel. Ya, silakan diskusikan. Ini kelompok 2 gimana? Ketemu masalahnya? Masalahnya sudah bisa ditentukan. Ya, bagus. Berarti dari yang diketahui ya. Silakan lanjutkan. Kelompok gimana? Ketemu masalahnya? Bisa ya. Berarti kerjakan sesuai alur. Berarti dari yang diketahui, kemudian di tabelnya dulu, kemudian perbandingannya ya. Bagus. Kelompok satunya, oke? Oke. Ketemu masalahnya ya? Oke. Dari diketahui, sudah. Kemudian dari diketahui itu berarti pesertanya. Ya, udah. Bagus. Lanjutkan ya. Ya, nanti pada presentasi ingat perkenalkan nama kelompoknya, perkenalkan kelompok berapa, kemudian baru langsung. Oke. Sudah? Berarti sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 gimana, siap? Oke, silakan. Perhatikan teman-teman ya. Majunya dikit. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Kadek Pradina Putra. Saya Iko Mambai Sutrarimbawa. Saya Imade Budi Cahyadi. Saya Deputu Fania Dewi. Saya Nikama Sremarini. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Yaitu permasalahannya itu adalah mengenai bus dan penumpang yang akan diangkut oleh busnya Pak Anton. Yaitu soal yang pertama. Cobalah telaah informasi yang kalian peroleh pada informasi tersebut. Informasi yang tadi dari video yang kita tonton yang kami dapatkan adalah yaitu pertama ada pernyataan yaitu satu minibus muat dengan 5 orang siswa atau penumpang. Lalu 2 minibus muat dengan 10 siswa atau penumpang. Lalu juga dapat suatu pertanyaan yaitu 45 siswa atau penumpang yang akan diangkut oleh bus tersebut, berapa bus yang akan diperlukan. Lalu soal yang kedua akan dipresentasikan oleh Bayu. Dari pernyataan dalam video tersebut, coba kalian ubah dalam bentuk tabel dengan melengkapi tabel di bawah. Banyak peserta didik 5, banyak bos 1, peserta didik 10, banyak bos 2.
banyak peserta didik 45, banyak bos X. Yang ketiga akan dibacakan oleh Budi. Di sini saya akan membacakan yang ketiga. Dari pertanyaan pertama, coba kalian bandingkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 pada video tersebut. Pernyataan pertama, 1 minibus memuat 5 siswa atau penumpang. Pernyataan kedua, 2 minibus memuat 10 siswa atau penumpang. Yang keempat akan dibacakan oleh Fania. Nomor 4. Cobalah kalian pecahkan masalah Pak Anton tersebut agar semua peserta didik dapat terbawa semua oleh bus. Diketahui 1 minibus sama dengan 5 penumpang. Ditanya 45 penumpang, berapa bus yang dibutuhkan? Jawab 45 dibagi 5 sama dengan 9. Jadi 45 penumpang membutuhkan 9 minibus. Yang nomor 5 akan dibacakan oleh Sri Emarini. Nomor 5. Apa yang kalian pahami tentang perbandingan senilai? Yang kami ketahui tentang perbandingan senilai yaitu terjadi ketika variabel bertambah, maka nilai variabel yang lain akan bertambah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, waktunya kami persilahkan. Ya, Tami. Di sini saya ingin dari pengamatan kelompok kan 1 minibus memuat 5 orang. Bagaimana kalau ada 90? Berapa banyak minibus? Terima kasih Tami atas pertanyaannya. Jadi jikalau kan ada 90 siswa, berapa banyak bus yang diperlukan? Yaitu cara menentukannya itu adalah kan 1 minibus muat 5 orang, berarti 90 dibagi 5. Hasilnya, nah jadi jawabannya itu adalah yaitu 90 dibagi 5 sama dengan 18 bus yang dibutuhkan untuk mengangkut 90 penumpang. Apa bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Presentasi ini kami tutup dengan Prama Santi. Oh, Santi. Oke, baik. Bagus sekali ya presentasi yang Ibu simak tadi. Berarti untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan pada video tadi sudah yaitu apabila 1 minibus dapat mengangkut berapa? 5 siswa atau penumpang. Sehingga apabila terdapat 45 penumpang atau siswa, maka yang dibutuhkan adalah 9 minibus. Bagus. Kemudian Ibu lihat diskusinya tadi, bagus sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian. Ada yang berarti dari pertanyaan-pertanyaan temannya tadi, di depan pun kalian sudah bisa mencari jawabannya. Berarti proses yang Ibu berikan tadi, langkah-langkah penyelesaian yang kalian lakukan sudah Oke, silakan satu bawa ke depan hasil LKPD. Tadi Ibu lihat sih sudah semua, hampir semua dari kalian itu sudah berani tampil, berani berbicara. Terima kasih. Sudah sangat luar biasa. Oke, masih semangat? Oke, berdiri dulu. Kita rehat sejenak. Tangannya diginikan. Masih ingat tepuk-tepuk yang Ibu kasih? Yaitu tepuknya ada 1 sampai 5. Tapi Ibu akan acak loh, tidak 1. Oke, siap. Nanti yang salah langsung ke depan memimpin temannya. Siap? Siap. Oke, tepuk 4.
4, 3. Bagus. 1, 3, 4, 5. Bagus. Fokus kalian. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Apa yang kalian baca di depan? Let's artinya kalian di sini akan latihan mandiri atau latihan soal. Ya, Ibu pengen mengecek. Kalau misalkan kalian kerja sendiri-sendiri, bisa nggak? Bisa dong. Kerjakan dalam kertas lempiran ya, diisi nama. Aja ya. Berarti yang cancelnya itu ada 4 dikali 2.250 itu 9.000. Paham ya teman-teman ya? Sehingga pendapatan kotornya dikurangi yang cancel nggak jadi mesennya itu. Bisa dipahami? Oke, silakan dikumpulkan. Dalam satu tempat satu aja ngumpulin. Kumpulin di tiap satu kelompok. Oke, apa yang kalian lihat pada slide-nya? Mari kita merangkum apa yang sudah kita pelajari dari tadi. Apa itu perbandingan senilai dalam masalah kontekstual? Apa itu perbandingan senilai? Oke, peranjana lagi nih. Ini dulu ya, nanti nilai lantakan. Oke. Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan di mana salah satu variabel yang bertambah, maka variabel yang satunya atau yang lainnya pun juga ikut bertambah. Oke, tepuk tangan dulu buat Pranjana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang belajar hari ini? Oke, bagus sekali. Berarti pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari yaitu perbandingan berbalik nih. Silakan baca dulu pada buku paket kalian sudah kalian bawa itu halaman 135. Karena di awal kita sudah panganjali, jadi penutupnya kita akhiri dengan peramesan. Yuk, silakan berdiri.